Oke, ini ya self-understanding, memahami siapa diri Anda. Caranya bagaimana? Ini sebagai ilustrasi, analogi saja, apa itu self-understanding. Misalkan ada kebakaran, ada orang gemuk di dalamnya, ya, lagi tidur. Ya, ini seorang pemadam kebakaran, dia ingin menyelamatkan orang yang lagi tidur itu. Gemuk, nggak bisa diangkat sendirian. Caranya gimana? Ada yang tahu caranya? Cara paling mudah? Ya dibangunkan, ya namanya juga tertidur. Caranya dibangunkan, kalau udah bangun dia bisa jalan sendiri. Ya paling dibantu sedikit-sedikit. Nah sama dengan diri Anda, ini kebanyakan dari kita ini semuanya sedang tidur. Tidur itu ya tidak sadar. Tidak sadar bahwa Anda mau pergi kemana, sedang mengalami apa itu tidak sadar. Caranya ya Anda harus sadarkan. Tugas seorang leader itu membantu orang lain untuk menyadarkan. Ya, mungkin tidak bisa membantu harus diangkat gitu, tapi sadarin kalau sudah sadar dia itu jalan sendiri. Jadi kalau Anda lihat seseorang yang lagi punya masalah, ya bantu orang tersebut untuk menyadari. Nanti dia sendiri yang bisa tahu solusinya sebenarnya. Ya. Itulah self understanding. Ya. Self understanding adalah memahami siapa diri Anda. Memahami diri Anda itu namanya SQ, spiritual intelligence. Ya, Anda sering dengar. IQ adalah academic intelligence, ya, intellectual quotient. Bagaimana cara cerdas Anda berpikir, itu IQ. Bagaimana cerdas tentang spiritual, itu SQ. Jadi, Anda adalah pemimpin diri Anda sendiri, itu SQ. Ya, Anda mengerti bahwa Anda pemimpinnya, jadi yang bertanggung jawab adalah diri Anda. Mau dibawa kemana, pemimpinnya harus tahu. Ya, tugas seorang pemimpin Anda harus tahu. Setiap orang dapat mengatur dirinya sendiri. Ya, karena dia dipimpin oleh dirinya sendiri. Siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan pergi. Ini penting. Kalau tidak, sungguh bodoh kita semua. Kalau tidak tahu mau kemana. Ya, naik pesawat nggak ngerti mau kemana, mau ke Surabaya kali ya saya. Padahal pesawatnya pergi ke Jakarta. Nggak nyampe. Ya. Jadi pastikan kita tahu. Nah, Anda tadi mau pergi ke surga, ya setidaknya Anda tahu. Ya, mau pergi ke surga. Sehingga apa yang harus disiapkan Anda tahu. Dari mana sebelumnya Anda datang? Ya, dicari tahu. Dari mana sebelumnya saya ini ya? Sebelum saya dilahirkan, di mana? Apa tujuannya? Itu sering-sering bertanya itu. Ya, mudah-mudahan dari diri Anda akan dapat jawabannya, pencerahan. Hidup adalah perjalanan melingkar, ya. Yang melingkar dari mulai Anda. Coba bayangkan pada saat Anda lahir, Anda tidak tahu apa-apa, terus Anda tambah besar, tambah ngerti, tambah dewasa, tambah ngerti, tambah sampai tua lebih ngerti, lama-lama lupa lagi, balik lagi ke bayi. Itu kehidupan yang melingkar. Ya. Manusia rindu kembali kepada Sang Pencipta. Harusnya iya. Ya. Kalau kita tahu bahwa awalnya kita datang dari Sang Pencipta, akhirnya juga kita akan menemui Sang Pencipta juga, ya pastinya kita rindu ingin bertemu. Sama seperti Anda yang sedang kuliah, misalkan di rantau, ya pada saat udah 6 bulan, 1 tahun Anda rindu ke kampung halaman. Ya, ingin kebayang tuh, wah kalau balik mudik seperti apa, nikmatnya ketemu sama orang-orang yang Anda cintai. Ya, sama kalau Anda benar-benar sudah tahu dari mana Anda asalnya, terus sekarang Anda hidup di dunia, mau kemana lagi Anda, mau kembali lagi ke sana, tentunya Anda rindu. Seperti tadi yang ingin masuk surga, ya mungkin rindu. Karena surga itu, apa artinya surga? Bukan tempat, ya. Bukan, oh ada di atas langit sana. Oh, emang langit ada di atas, di bawah bukan langit. Ya, jadi langit itu bukan hanya di sana. Jadi tempat surga itu di mana ya nggak bisa Anda tunjuk. Memang ada tempatnya. Ya. Jadi memang bukan sebuah tempat, tapi suatu yang memang di luar akal kita lah. Intinya bahwa itu ada sebuah situasi di mana kita bisa kembali pada Sang Pencipta.
Ya. Bayangkan pencipta aja tiap orang pasti beda-beda. Yang saya pikirkan sebagai Tuhan dengan yang Anda pikirkan Tuhan mungkin juga beda. Mungkin Anda pikirannya bentuk seperti itu, ya saya belum tentu berpikir seperti itu. Ya, Anda berpikir pasti ada bentuknya Tuhan itu. Ada juga yang berpikir nggak ada bentuk, dia juga nggak tahu bentuknya seperti apa. Ya, karena memang itu di luar logika kita. Kembali lagi, yang penting Anda bisa rasakan bahwa ternyata semua ini ada yang menciptakan. Ya, dan saya akan kembali kepada yang menciptakan. Dan saya ingin benar-benar menyatu lagi kembali ke Sang Pencipta. Nah, kalau itu Anda tahu dari mana asal, mau kemana Anda pergi, ya tentunya akan jauh lebih mudah hidup ini. Ya, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Ini ada sedikit cerita tentang penghuni gubuk kosong. Ya, jadi ada tamu masuk ke gubuk ini, ketok-ketok pintunya, terus penghuninya buka pintu. Silakan masuk, dia menyilahkan masuk tamunya ke dalam rumahnya. Tamunya agak bingung setelah masuk ke rumahnya, lihat kiri, lihat kanan, kok rumahnya kosong. Hah? Ditanya, Pak, kok nggak ada apa-apa di dalamnya? Ya. Terus yang punya rumah tanya balik, Bapak juga bawa apa? Bapak juga nggak bawa apa-apa kan? Iya, saya nggak bawa apa-apa. Kenapa? Ya saya sedang dalam perjalanan, Pak. Saya tidak bawa apa-apa. Repot kalau sedang bawa apa-apa, sedang dalam perjalanan, saya banyak bawa barang. Yang punya rumah juga bilang begitu. Saya juga sedang dalam perjalanan. Intinya, kalau Anda sedang dalam perjalanan, nggak bakal Anda pingin repot-repot bawa sesuatu. Ya nggak? Nah ini sama dengan hidup Anda. Ini namanya self-understanding. Jadi kalau Anda ngerti bahwa hidup ini hanya sementara, bahwa Anda ngerti bahwa hidup Anda adalah sebagai seorang perantau. Ini kayak dia nih, perantau nih, nggak perlu pakai bawa segala macam. Ya, yang penting cukup aja bisa jalan. Ya, itulah seorang perantau. Itulah yang berpikir bahwa dia hidupnya bukan selamanya, bukan untuk menikmati di jalan ini. Ya, makanya yang penting buat seorang perantau adalah bukan memiliki, tapi yang penting bisa memakai. Ya nggak perlu punya mobil, yang penting saya bisa pakai mobil. Nggak perlu punya rumah, yang penting bisa pakai rumah. Ya seperti itu cara pandangnya. Ya, kenapa saya harus repot-repot memikirkan banyak hal? Ya, padahal itu akan mengganggu dia di perjalanan. Ya kecuali kalau Anda merasa itu tidak mengganggu, ya bagus. Ya, tidak berat Anda bawa. Ya, artinya tidak berat Anda bawa, mau ada, mau nggak ada, mau nggak hilang, ya nggak masalah. Itu Anda udah pintar memilih sebagai seorang perantau. Ya, jangan sampai seperti ini nih, yang lagi mudik segala macam dibawa. Ya, dapurnya dibawa, tempat tidurnya dibawa, segala macam dibawa. Ini merepotkan dia. Itu mau pindah rumah, Pak. Iya, mau pindah rumah. Segala macam dibawa ya, mau pindah rumah sama keluarganya dibawa. Enggak. Jadi penting tadi Anda sebagai sutradara ya, tentukan. Wah, saya pingin 40 juta, Pak. Ya sudah, 40 juta itu aman. Saya bisa jalan tiap minggu, saya bisa mau umroh katanya tadi tiap 6 bulan, bisa dengan 50-40. Ya, sehingga jelas tujuan Anda ya. Kalau dikasih lebih nggak nolak. Tapi tahu Anda yang dikejar itu ya segitu. Dengan angka sekian, Pak, saya bisa. Tadi kan hitungannya 50, Pak. Oke. Ini Rendra. Ya, kalau Anda tahu Rendra sekarang beliau sudah almarhum, adalah seorang puitis, seorang bikin puisi yang ya boleh dibilang yang terbaik lah di Indonesia yang kita punya. Ya. Sebelum meninggal, ya beberapa minggu sebelum meninggal dia menulis seperti ini, puisi ini. Kita baca bersama karena puisinya sangat bagus, sangat indah, ya dari seseorang seniman terbagus yang Indonesia punya. Saya bacakan. Seringkali aku berkata, ketika orang memuji milikku, bahwa sesungguhnya ini hanya titipan. Bahwa mobilku hanya titipan Allah, bahwa rumahku hanya titipannya, bahwa hartaku hanya titipannya.
bahwa putraku hanya titipannya. Tetapi mengapa aku tak pernah bertanya, mengapa dia menitipkannya padaku? Untuk apa dia menitipkan ini padaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk miliknya ini? Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Ketika diminta kembali, kusebut itu sebagai musibah. Kusebut itu sebagai ujian. Kusebut itu sebagai petaka. Kusebut dengan panggilan apa saja yang melukiskan bahwa itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku. Aku ingin lebih banyak harta, ingin lebih banyak mobil, ingin lebih banyak popularitas, dan ku tolak sakit, ku tolak kemiskinan, dan semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasih-Nya harus berjalan seperti matematika. Aku rajin beribadah, maka selayaknya derita menjauh dariku. Dan nikmat dunia kerap menghampiriku. Kuperlakukan dia seolah mitra dagang dan bukan kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tak sesuai keinginanku. Gusti, padahal tiap hari ku ucapkan, hidup dan matiku hanyalah untuk beribadah. Ketika langit dan bumi bersatu, bencana dan keberuntungan sama saja. Ya, puisi yang sungguh bagus. Puisi yang begitu indah, yang mencerminkan seorang pengembara. Ya, yang bertanya-tanya tentang banyak tadi pertanyaan-pertanyaan. Kenapa Tuhan memberiku istri seperti ini? Kenapa Tuhan memberiku rumah seperti ini? Kenapa Tuhan memberiku orang tua seperti ini? Kenapa Tuhan memberiku STTKD untuk saya sekolah? Ya, hal-hal itu Anda pertanyakan. Bagus. Sehingga kita bisa menyadari siapa diri kita. Ya, sedang apa? Ya, hal-hal semacam itu penting. Itulah yang disebut dengan self-understanding. Mengerti siapa Anda, mau dibawa kemana Anda, dari mana Anda berasal. Itu tahap pertama ya dari perjalanan ke dalam adalah self-understanding.